Nah, di judulnya saya tulis konsep. Jadi ini adalah konsep atau cara kita ngitung PPh di akhir tahun. Undang-undang KUP nomor berapa undang-undang KUP? Waktu hukum pajak Bu Yuri kalau nggak salah, undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu nomor berapa tahun berapa? Nggak lanjut nih kalau nggak ada yang ngomong. Nomor berapa tahun berapa? Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 6 tahun 19. Itu yang pertama sekali. Hah? Yang paling baru dong. Cari yang 16. Undang-undang nomor 16 tahun. Nah, itu yang paling baru. Yang lama nggak diganti, tapi ada pasal-pasalnya yang ditambah, dikurangi. Jadi makanya yang 83 masih berlaku sebenarnya. Cuma orang biasanya sebut yang terakhir, ya tahun 2009. Nah ini ada kata-kata gini nih. Setiap wajib pajak wajib membayar PPh yang terutang sesuai dengan ketentuan pajak tanpa menunggu adanya SKP itu. Surat ketetapan pajak. Di teorinya hukum pajak masih ingat gak ini ajaran apa ya? Kan ada ajaran yang mengatakan saya nggak bisa bayar pajak, saya belum bisa bayar pajak kalau belum ditagih. Itu kan official assessment ya. Kalau ini kan self assessment. Nah, ajaran apa biasanya yang melekat dengan self assessment? Ajaran apa ya? Cari istilahnya, ada dua ajaran, yaitu material dan formal. Masih ingat kan ya? Di hukum pajak ini ajaran yang mana nih? Ini ajaran material. Material ini mengatakan kita itu nggak perlu nunggu. Ya, mayoritas sekarang pemungutan pajak itu nggak perlu nunggu ditagih, kita bayar. Utamanya pajak pusat. Kalau pajak daerah kan mayoritas masih official assessment. Jadi kalau Anda ditanya self assessment atau apa tuh ajaran material itu dasar hukumnya apa? Ini dasar hukumnya. Jadi badan itu nggak perlu nunggu ditagih, ya dia sudah harus menganggap dirinya terutang pajak, ya terutang pajak. Kira-kira apa maksud dari ayat ini? Apa maksudnya ayat ini? Bunyinya udah jelas sih, tapi kira-kira apa maksudnya ayat ini? Kalau wajib pajak itu sudah ngisi SPT, sudah bayar pajak sesuai dengan aturan, maka sebenarnya dia sudah menjalankan kewajibannya. Udah selesai kewajibannya. Ya. Atau istilah lainnya adalah kewajiban PPh-nya sudah dalam tanda kutip final. Bedain dengan final yang di sini ya. Kewajibannya itu sudah paripurna, sudah selesai. Selama dia sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau nggak sesuai dengan undang-undang, masih ada kemungkinan dia diapain sama DJP? Diperiksa, ya kan? Tapi kalau sudah sesuai undang-undang ya sudah selesai kan? Pada tahun 2024 hitung, setor, bayar, udah sesuai, udah final, udah selesai udah kewajibannya untuk 2024. Itu ya. Nah, kewajiban perusahaan untuk lapor, kita sama-sama sudah pernah belajar di intermediate, di AKM, itu sebenarnya paling nggak kita melaporkan kedua pihak. Nomor satu, kita laporinya ke capital provider, ke investor atau kreditor, ya kan? Itu capital provider. Jadi laporan keuangan yang kita pelajari di financial accounting, intermediate accounting, itu adalah laporan keuangan yang nomor satu. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi. Ini yang sering disebut laporan keuangan komersial, perpajakan, sering ngomong. Saya nggak begitu senang sekali lagi pakai istilah komersial fiskal, masalahnya di praktek udah sering pakai itu gitu ya. Nah, saya sering sebut ya ini laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Bahasa bisnisnya, bahasa sehari-harinya laporan keuangan komersial. Nah, yang nomor dua adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan undang-undang PPh. Kalau ini buat capital provider, ini buat siapa? Buat DJP.
Ya. Stakeholdernya satu top yaitu DJP. Kalau ini kan bisa aja kreditor, investor, tapi bisa aja pihak lain juga butuh. Ya kan? Tapi kalau yang nomor 2 laporan keuangan fiskal itu yang butuh DJP. Ya, yang butuh adalah DJP. Laporan keuangan komersial itu biasanya menghasilkan laba yang paling bawah sebelum pajak ya, sebelum ada PPh ya. Laba yang paling bawah atau sering disebut laba komersial itu istilahnya namanya ini pre-tax financial income. Sekali lagi semoga langsung ingatannya langsung ingat waktu AKM. Karena ini sebenarnya masih review AKM. Istilah lainnya adalah income before tax atau earning before tax. Ya. Kalau bahasa Indonesia ini laba sebelum PPh. Jadi yang merah dan hitam termasuk yang dalam kurung itu artinya sama. Laba sebelum PPh kalau dikalikan dengan tarif pajak ketemulah ini. Yang merah ini namanya beban PPh. Income tax expense. Saldo normalnya kalau expense berarti di debit. Ya, sementara laporan keuangan fiskal itu nanti labanya yang paling bawah atau laba fiskal itu istilahnya ini taxable income atau laba kena PPh atau penghasilan kena PPh atau sering disingkat dengan PKP. Jadi taxable income itu PKP. PKP kalau dikalikan tarif itu namanya income tax payable atau tentang PPh. Atau kalau bahasa pajaknya apa? Taxable income kali tarif, PPh kali tarif. Bahasa pajaknya apa? Pajak terutang atau PPh terutang. Kalau bahasa akuntansinya ini. Ini saldo normalnya di payable, kredit. Berarti ada expense di debit, ada payable di kredit. Labanya akuntansi atau laba komersial itu income tax expense kalau dikali tarif, labanya pajak itu income tax payable kalau dikali tarif. Pertanyaannya, expense tadi di mana? Debit. Payable di mana? Sama nggak? Isinya debit dan kredit. Balance kan? Waktu belajar perpajakan, balance nggak tuh? Laba akuntansi dengan labanya pajak sama nggak? Enggak. Ada kemungkinan sama tapi sedikit sekali kemungkinan itu, maka bisa saya bilang nol. Ya. Kenapa? Karena fungsi pajak dengan fungsinya akuntansi berbeda. Fungsinya akuntansi itu menyenangkan pemegang saham, menyenangkan capital provider. Berarti Anda pengen melihatin laba yang besar. Sementara dari sisi pajak, kita pengen sih menyenangkan dirjen pajak, tapi kitanya nggak pengen dia senang. Atau dengan kata lain, kita disuruh pengen laba kita kalau untuk hitung pajak kalau kepanasan mungkin minta tolong Mas CS ya untuk buat sendiri. Oke, itu ya. Jadi laba komersial cenderung aku bisa dibilang pasti berbeda dengan laba fiskal. Berarti pre-tax financial income dengan taxable income berbeda. Berarti income tax expense di debit dengan income tax payable di kredit berbeda. Berarti ada selisih. Selisihnya bisa di debit, selisihnya bisa di kredit. Itu yang dulu kita pelajari waktu AKM. Nah, proses kita mengubah angka 1 menjadi angka 2 itu yang disebut koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Nah, ini punyanya akuntansi nih. Jadi income tax expense tadi gimana gitu ini? Pre-tax financial income dikali income tax rate atau tarif PPh. Berarti kalau pajak kita pakai yang 22%. Ya. Kalau orang pribadi ya berarti kita pakai yang progresif.
Gimana caranya kita melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal? Biasanya perbedaannya nomor 1 dan 2 atau komersial dan fiskal itu bisa kita lihat dari nominal dan sifat. Sifat itu lebih banyak kita bahas di AKM. Kalau yang nominal ini yang banyak dibahas di mata kuliah pajak. Sifat itu ngomong gini, selama aturan pajaknya nggak berubah, berarti angka yang ada di akuntansi biasanya pasti nggak ada di pajak. Atau sebaliknya, angka yang ada di pajak tidak ada di akuntansi. Contohnya, saya dapat bunga deposito, ada di akuntansi. Di pajak koreksi kan? Hilang dia. Berarti selama aturannya mengatakan bunga deposito itu kena PPh final, berarti selalu ada di akuntansi, tapi selalu tidak ada di pajak. Itu berarti beda tetap atau permanen. Tapi kalau penyusutan, saya beli 100, akuntansi menyusutkan 10 tahun, per tahun berapa? 10. Pajak menyusutkan 4 tahun, per tahun berapa? 2,5. Tiap tahun beda, tapi nanti tahun ke-10 totalnya akuntansi 100, totalnya pajak 100. Berarti itu hanya beda waktu. Bedanya hanya sementara. Nah, ini saya masih nunggu nih, sampai sekarang ini kok udah 10.56 masih ribut. Ini beda tetap atau beda waktu? Bahaya kalau beda tetap. Naik lagi emosi saya kayak minggu lalu ya kan? Kalau ngomong, bisa nggak ngomong saya nggak dengar? Silakan. Saya nggak terlalu terganggu kalau lihat Anda ngobrol Anda main ini pun saya nggak. Tapi kalau Anda ngobrol, saya dengar, saya terganggu. Jujur. Jadi silakan ngobrol, tapi jangan sampai saya dengar. Atau ganggu yang lain. Saya sering dikritik ya. Bapak membiarkan anak lain ribut. Itu biasanya kalau apa tuh ngisi angket dosen nggak salah itu. Ya piye gitu. Kalau kamu nyuruh saya, kenapa kamu nggak sendiri mengukur dia juga? Gitu. Jadi ada masukan-masukan yang saya bilang mau terima kasih, tapi nggak saya dengerin. Ya, kadang bisa biarin aja anak-anak atau mahasiswa itu kan sudah gede ya. Bahkan pernah mungkin dengar ceritanya 2023 tuh. Sama, saya biarin ngobrol itu di PBS. Masuk PBS itu kan sininya kaca ya, panas. Terus AC-nya itu sentral, ribut, ya kan? Baru masuk ruangan, AC-nya masih belum kerasa, AC-nya ribut, panas, belum selesai ngobrolnya. Tak tinggal, ya. Dia buat apa ada di situ kalau saya nggak dibutuhkan? Emang saya coba apaan, ya kan? Tidak kan? Gitu ya. Jadi nggak apa-apa diskusi, tapi jangan sampai mengganggu, utamanya mengganggu kita semua yang ada di sini. Oke, apa contoh beda tetap tadi kalau ada yang nomor 2 atau warisan atau sumbangan? Sumbangan itu di nomor 1 masuk sebagai income, tapi di nomor 2 di fiskal hilang ya. Jadi itu beda tetap. Nah ini kita nggak pelajari di pajak. Ini biar jadi kesulitannya akuntansi. Mayoritas harusnya ada tulis AKS ya. Jadi harusnya sudah bebas dari ini. Nah kita belajar yang atas tuh. Yang atas itu tolong jangan sampai keliru lagi. Awal-awal sudah sempat saya ajarin, sekarang makin saya perdalam ya. Ada perbedaan yang berdasarkan nominal, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Ketika labanya pajak, tadi kan kita mau convert ya. Kayak pindah agama aja ya, convert. Kita mau convert labanya akuntansi menjadi labanya PPh. Ketika laba akuntansi anggap aja 100, kita koreksi di sini jadi 90. Ya, itu mengakibatkan yang bawah tuh. Financial income dikoreksi menjadi taxable income yang lebih kecil. Nah, ini yang disebut koreksi fiskal negatif. Sebaliknya kalau ini 100 dikoreksi jadi 120, berarti itu yang atas.
financial income dikoreksi menjadi taxable income yang lebih besar. Ini koreksi fiskal positif. Nah sekarang kalau bicara positif negatif, berarti kita harus lihat koreksi terhadap income dan expense, ya kan? Logika matematikanya yang sekarang jalan. Coba lihat yang koreksi negatif. Berarti koreksi negatif itu kalau terkait income, kalau income-nya AK 100, ini laba loh ya. Laba itu berarti hitungnya income kurang expense. Betul ya? Sekarang saya bicara income. Kalau income-nya akuntansi 100, income-nya pajak, anggap aja 80. Kira-kira apa akibatnya terhadap labanya pajak? Asumsi expense tetap. Jadi expense akuntansi dan pajak sama. Tapi labanya akuntansi dikoreksi jadi laba pajak malah kecil. Berarti ini koreksi fiskal apa? Ini negatif. Karena pasti kalau atasnya plusnya itu mengecil, bawahnya ikut mengecil. Iya kan? Gimana kalau bicara ini bicara income? Gimana kalau bicara expense? Expense-nya akuntansi kita tandingkan dengan expense pajak. Anggap aja ini 100. Expense itu berarti pengurang kan? Income positif, expense-nya pengurang. Akuntansi 100, di sini jadi 125. Coba secara matematika dengan asumsi income tetap. Kalau income tetap, pengurangnya pajak malah membesar, apa akibatnya terhadap labanya pajak? Mengecil. Berarti ini juga koreksi fiskal. Gimana kalau itu positif? Nah, positif dibalik aja. Berarti koreksi fiskal positif itu terjadi ketika income AK 100, income pajak 115. Ini koreksi fiskal. Kalau bicara expense, expense AK anggap aja 100, expense pajak malah ngecil, anggap aja tinggal 70. Ini juga koreksi fiskal positif. Tolong direnungkan dulu 1-3 menit, karena nanti ketika lakukan koreksi fiskal itu udah gak main lagi kepala-kepala, ya udah harus ya walaupun juga 3 menit masukin ya langsung menguasai kalau selama ini masih belum benar-benar masuk, belum benar-benar meresap. Jadikan ini mirip kayak firman Tuhan, ya, yang sudah terinternalisasi dalam hidup kita, ya kan? Pak, firman Tuhan aja belum kayak gitu bagi saya. Gimana pajak? Oke, ada pertanyaan dulu. Jadi kita lebih banyak akan belajar ya perbedaan berdasarkan nominal ya, yaitu koreksi fiskal positif dan negatif. Nah positif itu saya sering pakai cara positif laba jadi besar. Happy si DJP, makanya positif. Tapi kalau laba jadi kecil, sedih DJP, koreksi negatif. Kalau kita bicara penghasilan aja, kalau yang nomor 1 itu koreksi positif atau negatif? Kalau yang nomor 1, saya dapat amat contohnya tadi ini laba usaha, harusnya nggak ada masalah karena di akuntansi kena, di pajak kena kan. Kalau yang nomor 2, di akuntansi ada, ketika ngitung akhir tahun hilang dikoreksi penghasilannya. Contoh tadi bunga deposito, berarti ini contoh koreksi fiskal negatif karena income-nya hilang kan. Mana tuh yang income? Nih income-nya mengecil. Termasuk yang koreksi negatif ini yang nomor 4, ya kan? Yang nomor 4. Karena di akuntansi ada warisannya 20. Ketika ngitung pajak, warisannya hilang karena bukan objek pajak. Berarti kan koreksi fiskal negatif. Oke, sampai sekarang ada yang masih bingung positif negatif antara di bagian income atau expense. Kalau laba kan gampang ya, pokoknya laba mengecil negatif. Laba membesar positif. Nah yang sering bingung itu ketika expense. Kalau income sama itu laba dia.
labanya pajak membesar positif, labanya pajak mengecil negatif. Expense dibalik, udah gitu. Ya, semoga ini juga bisa memberikan pencerahan. Ini masuk kotak positif karena revenue-nya pajak lebih besar. Sebaliknya revenue-nya pajak yang jadi 200 itu jadi negatif. Ya kan? Kalau expense dia jadi positif karena jumlahnya ini, nominalnya ini lebih kecil dari kualitas. Sebaliknya yang bawah yang ada expense negatif karena dia membesar. Kalau membesar tadi mana? Expense ketika membesar. Ini income, ini ya negatif kan? Lihat. Jadi ada banyak cara. Hafalin ini, hafalin yang depan, atau lihat contoh ini. Udah 3 contohnya. Nanti sambil, kalau sudah sering dapat mata kuliah pajak, bahkan nanti mungkin kalau kerja ya, kalau kerja jadi konsultan, jadi accounting gitu ya, jadi accountant, itu akan sering ketemu kali jadi gampang positif, negatif gitu kan. Oke. Nah ini proses kita menghasilkan laba fiskal. Laba akuntansi kurangi dengan koreksi negatif, tambahkan dengan koreksi positif, baik itu beda waktu maupun tetap. Dapatlah laba pajak. Laba pajak kalau dikali tarif tadi apa namanya? Income tax payable atau bahasa pajaknya adalah PPh tertunasi. Kalau yang ini dari yang mana ini? Dari 1, 2, 3, 4 ini dari nomor berapa? 1. Waktu saya dapat penghasilan kan dikurangi PPh nih. Karena PPh-nya nominal, dia bisa jadi pengurang di sini. Ya kan? Ada yang dipotong sama pihak lain, berarti withholding, itu PPh 21 kalau orang pribadi ya, sampai 24. Kalau badan berarti cuma 22 sampai 24. Ada kredit pajak 2 yang kita setor sendiri, namanya PPh pasal 25. Kalau 26 itu apa? PPh 26 itu yang kena subjek pajak dalam atau luar? Luar, berarti kita akan ngurus. Kita hanya ngurus 21 sampai 25. Pajak hanya 22 sampai 25. Oke? Nah kalau ini lebih besar, ini jadinya 28A lebih bayar. Tapi kalau ini umumnya lebih kecil, ini kurang bayar atau 29. Sampai di sini, ini review perpajakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, saya mau liatin atau ingatin lah tempatnya. Ini review perpajakan. Kalau tadi saya sempat review AKM, sekarang review perpajakan. Oke. Tarif kita, tarif taxable income ini dikali tarif kan tadi ya di rumus awal-awal tadi. Itu kalau yang normal pakai pasal 17 ayat 1 huruf B. Ini juga saya mau mengkritik atau mengingatkan, meluruskan mindset. Kalau orang pribadi akhir tahun ngitung pajak, Anda jangan ngomong tarifnya PPh 21 bukan. Itu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A kalau orang pribadi. Atau kalau polisikan orang pribadi kena akhir tahun pasal 17, bukan PPh pasal 21. 21 itu hanya kalau dia dapat dari pekerjaan. Di kantor dia kena PPh 21 dan tidak ada tarif PPh 21, adanya tarif PPh 17. PPh 21 itu dihitung pakai tarif PPh pasal 17. Jadi tolong anak-anak pajak jangan pernah lagi ngomong tarif PPh yang ada di pasal 21 kan. Adanya tarif PPh itu pasal 17. Khusus untuk keadaan yang normal itu 17 ayat 1 huruf B. Oke? Berapa tuh? 12. Kalau teori hukum pajaknya disebut tarif proporsional karena persentasenya tetap. Kalau nominalnya yang tetap, itu tarif apa namanya? Tarif tetap. Contohnya apa? Demonerat. Kalau orang pribadi kan yang progresif. Nah, lawannya yang regresif atau degresif itu nggak ada di kita. Ya. Tolong dibaca undang-undang PPh, jangan lupa ya undang-undang PPh nomor
Kita lagi belajar PPA loh, hampir tiap minggu kayaknya saya tanya. Nomor berapa tahun berapa? Tahun 36 tahun 2008. Ya. Tolong cari pasal 17 ayat 2B. Tarif 19% itu ngatur siapa sih? Siapa yang dikenakan tarif pasal 17? Tapi ayat 2B. Wajib pajak kayak apa? PT, tetap badan berarti ya. PT yang kayak apa? PT yang kayak apa di situ katanya? Berarti tertutup atau terbuka? Coba yang apa suaranya keras. Oke, saham diperdagangkan di BI berarti terbuka atau tertutup? Minggu lalu kita udah belajar kalau di BI pasti PT terbuka. Terus sahamnya berapa persen? Kenapa? Dimiliki? Oh, minimal 40% diperdagangkan di BI. Jadi PT terbuka, sahamnya itu masuk ke bursa minimal 40%. Berarti mungkin yang 60 silakan dia mau kasih ke orang tertentu, tapi 40 taruh di bursa. Tetap aja dia bisa. Ya. Tarifnya berapa katanya pasal? Emang dia bilang 19%. Apa katanya di situ? Tarifnya berapa? Tarifnya sebesar 5% lebih rendah dibanding yang ayat 1 huruf B dan ayat 2A. Tarifnya lebih rendah 5%. 5%, oh sorry, saya kuranginya salah berarti. 22 kurangi 5 berapa? 17, sorry. Bentar, saya cek. Lima persen lebih rendah, betul ya? Berarti ini harusnya 17, betul? Belakang-belakangnya juga diganti ya. 17. Oke. Ada syarat tertentu lagi selain yang tadi disebutkan oleh Bingki. Apa tuh? Syarat tertentunya adalah investornya itu minimal 300 orang. Ya, 300 investor. Tidak harus orang ya. Pokoknya ada investor paling enggak 300 investor. Jadi anggap aja saya punya 1 juta lembar saham. 400 ribunya harus saya jual di bursa efek atau harus dimiliki oleh publik. Oke. 1 juta total lembar saham, 400 ribu dimiliki publik. Nah, 400 ribu lembar saham itu paling tidak itu dimiliki minimal 300 investor. Ya. 400 ribu dibagi 300 Anda bisa hitung nanti berapa per orang. Tapi ada syarat tambahan nih. Per orang dari 300 ini maksimal 5%. Pak, 300 kali 5 kan sudah 150%. Kok bisa ya Pak? Maksudnya gimana?
Coba jelaskan syarat yang bawah. Kalau syarat ini kan gampang tadi, 1 juta lembar saham, berarti 400.000-nya harus masuk di bursa minimal. Kalau lebih dari itu, oke. Terus yang bawah ini maksudnya gimana? Ada 300 investor, kepemilikannya maksimal 5%. 1% aja sudah 300% kan? Kalau semuanya 5% sudah 1.500% kan? Berarti lebih dari 100, gimana tuh? Ini kan bisa aja cuma 0,1, ya kan? Total lembar saham tetap 100%, tapi yang memiliki harus minimal 300, berarti kepemilikan mereka masih kecil-kecil. Receh-receh. Mungkin salah satu dari kita, ya kan? Beli saham hanya untuk supaya duitnya nggak hilang gitu kan? Atau mau praktek main saham. Ini pasti kepemilikannya kecil-kecil. Kalau kita memenuhi syarat ini, maka tarif kita bukan 22 tapi berapa? Berapa? 17. Jadi jangan kaget ya kalau di praktek ada tarif selain 22%, karena di ayat 2B tidak ada. Oke, ada pertanyaan tadi ada 2 tarif. Yang pertama berapa tadi? 22, yang kedua 17 karena 5% lebih rendah. Sekarang pasal 31E, coba baca pasal 31E. Tolong dibaca pasal 31E. Ini aktivis juga dia, jangan salah. Kegiatan apa tadi? UKM. Apa 31 ini? Enggak pakai laptop. Buku PPH pasal 31E itu caranya itu berlaku untuk siapa? Nggak ketemu? Oke, berarti 1 peredaran bruto atau bahasa umumnya Pak Omset. Berapa? 58 miliar. Terus kalau 50% berarti tarifnya berapa? 11. Selain omset yang mau apa juga itu? Masa hanya kalau omsetnya 50? Ada satu lagi kata ini. Dan dari tarif bagaimana dimaksud dalam pasal 31 jadi ada 2 angka, 50 itu omset. Berapa tadi PKB-nya? 4,8. Itu yang ada di pasal 31E. Jadi ini fasilitas untuk badan-badan tertentu. Siapa badan tertentu itu? Ini ya. Jadi kalau secara aturan 22 kali 50 ya, efeknya berarti 11%. Berarti ada berapa tadi? 3 ya? 17. 22, 17 dan 11. Harus badan dalam negeri yang omsetnya maksimal 50M, berarti udah di atas 50M, udah nggak dapat 31E. Pasal berapa berarti? 17 yang normal, yang 22. Tapi dia PT Pak, ya lihat lagi memenuhi syarat yang tadi nggak ya kayak seperti ini. Oke, tapi kalau dia masih sampai 50M, maka dia berhak dapat 11%. Tapi dapat 11%-nya itu untuk PKB yang maksimal 4,8. Berarti kalau saya omsetnya 40M, PKB saya 5M, yang dapat 11% hanya atas yang 4,8. Sisanya yang 200 juta, tarif normal. Logikanya kan gitu kan? Tapi kalau saya omsetnya 40M, PKB saya 4M, gimana tuh? Udah pasti saya kena 11%.
Kalau omset saya 55M, berapapun PKP saya pasti kena 22%. Yang repot yang di tengah-tengah, ya kan? Jadi omsetnya sampai 50, tapi PKP-nya di atas 4,8. Itu yang perlu dihitung ulang. Ya. Ini saya buat kotak untuk menyederhanakan aja. Saya ulang ya, biar nggak bingung ya. Kalau omsetnya sampai 50, itu dapat fasilitas 11%. Tapi 11% hanya berlaku untuk PKP yang sampai 4,8. Betul? Nah, ini saya buat sederhana lagi. Semoga ini juga lebih membuat Anda paham. Gini aja. Kenapa nggak kita buat kalau omsetnya sampai dengan 4,8? Ya betul ya. Omset sampai dengan 4,8 sudah pasti 11. Betul nggak? Omset dengan PKP itu lebih besar mana? Halo, omset dan PKP lebih banyak mana? Omset paling atas, PKP yang bawah itu. Omset itu revenue, PKP itu yang setelah dikurangi expense. Berarti kalau omset saya 4,8, udah pasti PKP saya di bawah 4,8, betul ya? Udah pasti saya dapat fasilitas. Tapi kalau omset saya di atas 50, udah pasti saya ya normal, berapapun PKP saya. Nah, yang akan kita hitung nanti spesifik itu yang tengah-tengah. Kalau omsetnya 4,8 sampai dengan di atas 4,8 sampai dengan 50M, itu yang dalam tanda kutip lebih ribet dikit. Lebih ribet dikit. Diperbanyakan harusnya ada, harusnya. Ini omsetnya sampai dengan 50M, betul kan? Bahkan di bawah 4,8. Berarti berapapun PKP-nya pasti dia dapat fasilitas. Betul? Omsetnya 4, berapapun PKP-nya pasti dapat fasilitas. Makanya ini 11% kali 3M. Ini kan kotak yang pertama kan? Betul? Yang ini clear nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Saya sadar saya terlalu cepat. Lanjut. Oke, sekarang yang ini. Yang ini berarti kotak yang nomor 2. Omsetnya 51. Berarti berapapun PKP-nya, pasti tarifnya 22. Kotak 1, ini contohnya. Kotak kedua yang kanan, ini contohnya. Satunya pasti 11, satunya pasti 22. Ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang kita lihat kalau yang ini nih. Omsetnya di tengah-tengah. Lebih besar dari 4,8, tapi minimal atau sama dengan 50. Ya. Ini contoh yang ketiga. Omsetnya lebih besar dari 4,8, kurang dari 50, betul ya? Ya kan? Berarti ini kotak ke 3. Kita lihat cara menghitung PPh terutama. Untuk kasus kotak ketiga yang bawah tadi, maka ngitungnya 2 kali. Ngitung pertama itu adalah ngitung yang dapat fasilitas. Katanya tadi yang dapat fasilitas hanya untuk PKP sampai dengan berapa? 4,8. Ya, 4,8. Jadi dalam kasus ini saudara-saudara, 11%, ini kan 11%, itu Anda kalikan dengan 4,8. Jadi ini default, angkanya tetap di rumus. 11% dikali 4,8 dibagi dengan omset. Omset kita kan 5M. Jadi kalau ketemu soal, selama soalnya itu masuk yang kotak ini, Anda langsung taruh aja 11% kali 4,8 dibagi omset. Contoh omset berapa? 10M, 11M. Ya kan? 45M, itu kan masih di antara itu kan. Taruh omset di sini.
baru dikali PKB. PKB-nya berapa tadi? 4M. Nah, Anda hitung dulu yang dalam kurung apa nih? Saya lupa namanya, kurung kurawal atau apa nih. Anda hitung dulu berapa? Oh, ketemunya 3840. Berarti dari 4M yang dapat fasilitas 11% itu 3840. Yang dapat fasilitas, yang tidak dapat fasilitas berarti berapa? Ya selisihnya aja kan. 4M kurangi 3840. 160. Yang pusing hitung yang dapat fasilitasnya. Karena untuk itu yang tidak dapat fasilitas tinggal selisihnya. Pokoknya total pengalinya adalah 3840 ditambah 160 harus sama dengan PKB. Oke. Contoh kotak ketiga ini ada pertanyaan. Kotak 1 gampang, pasti 11%. Kotak 2 gampang, pasti 22%. Nah, kotak 3 tadi yang dihitung 2 kali. Ada yang kena 11, ada yang kena 22. Oke. Itu udah berapa tarifnya ya? 22, 17, 11 ya, udah 3. Nah, tarif keempat ini udah kita pelajari minggu lalu ya kan? 0,5%. Untuk siapa ini? Yang UMKM tadi. Yang omsetnya kurang dari 4,8, tapi nggak semua bisa dapat. Ya, kalau kita pekerjaan bebas kayak akuntan publik, konsultan, pajak, itu nggak bisa pakai yang 0,5% ini. Tapi kalau saya jualan barang, saya boleh milih pakai yang 0,5% atau pakai yang normal 22%. Atau bisa aja saya pakai 11% malah. Bedanya adalah kalau saya pakai 22 atau 11, saya dikali dengan neto. Kalau ini dikalinya dengan bruto. Ya kan? Kalinya dengan angka paling atas. Sudah 4 kali. Nah ini tadi kita hitung sampai sini sih ya. Nah ini saya perluas. Kredit pajaknya ada 2 untuk badan 22, 23, 24 itu kredit pajak 1. Ini withholding. Lalu ada kredit pajak 2 itu PPh 25. Sekali lagi ini bisa kurang atau lebih banyak. Kalau kredit pajaknya lebih besar dari yang merah, ini lebih banyak. PPh 28A. Nih, lebih banyak. Untuk hitung PPh 25, biasanya kita pakai angka yang ini. Coba dibaca ini apa nih? PPh yang masih harus dibayar sendiri. Rumusnya apa ini? Gimana hitung PPh yang masih harus dibayar sendiri? PPh terutang kurangi kredit pajak. Nah, PPh yang masih harus dibayar sendiri ini nanti dibagi 12. Itulah PPh 25 kita. Sekarang ini tahun berapa? 25. Berarti harusnya SPT 2024 sudah masuk April kemarin kan? Oke, sekarang coba Anda bayangkan. Berarti kita lagi nyusun sekarang SPT untuk tahun 2025. Nanti masuknya paling lambat bulan April 2026. Berarti saya pengen menghitung berapa PPh 25 saya per bulan mulai Januari 2026. Gimana caranya? Kita lihat di sini. Jangan bingung dengan ini ya. Ini kan PPh 25 untuk 2025. Sekarang saya merubah. Kita mau bayar PPh 25 per bulan mulai 2026. Caranya adalah ini adalah PKP-nya 2025. Jadi Anda caranya, Anda copy
file ini, Anda pindah ke sebelahnya, Anda ganti angkanya, ya kan? Ini contoh ngitung PPh 25 yang dibayar per bulan selama 2025. Gimana ngitung PPh 25 per bulan selama 2026? Caranya adalah ini adalah PKP-nya 2025. Kalikan tarifnya berapa tadi? Pakai yang normal aja Pak, berapa? 22. Dapatlah PPh terutang 2025, ya kan? Tuh ya. Nah, PPh terutang 2025 kurangi dengan kredit pajak 1 2025. Berarti di 2025 itu PT ini atau badan ini dipotong 22, 23, 24 berapa? Itu yang nanti akan menjadi pengurang untuk dapat apa nih? PPh yang harus dibayar sendiri 2025. Kita kan mau ngitung PPh 25 2026. Berarti PPh yang masih harus dibayar sendiri 2025 dibagi 12. Itulah yang nanti saya setor mulai Januari 2026, Februari 2026. Pokoknya selama berapa bulan? 12 bulan. Paham? Paham PPh 25 itu kayak apa? Ada yang mau bertanya? Silakan. Sekarang saya tanya, lihat slide ini. Lihat slide ini. Di sini ada PPh 25 2024. Ya. PPh 25 2024. Gimana cara ngitung ini? Slide saya yang ini kan untuk ngitung PPh 25 selama tahun 2025. Betul? Oke. Sekarang di sini ada kredit PPh 25 tahun 2024. Gimana cara ngitung ini? Ayo. Berarti PPh yang masih harus dibayar sendiri, yang harus dibayar sendiri dibagi 12. Pertanyaannya ini tahun berapa? Untuk dapat PPh 25 2024. 2023. Berarti ini 2023. Iya kan? Berarti di 2023 kemarin, kalau pakai ini kan kita masih di 2024, betul? Mau ngitung PPh 25 tahun 2025 di depan. Berarti waktu mau ngitung ini, itu didapat dari 2023. Betul? Makanya saya bilang, paham gak PPh 25? Tadi saya terakhir ajarin Anda ngitung PPh 25 tahun 2026. Itu nanti jadi kredit pajak kedua tahun pajak berapa? Tahun pajak 2027. Saya nyetor PPh 25 tadi kan saya hitung akhir 2025. Mau saya setor tiap bulan dari Januari sampai Desember, betul? Selama 2026 kan, berarti itu harusnya kredit pajak 2026. Jadi di 2026 dia jadi PPh 25. Tempatnya sama kayak PPh 25 2024. Yang barusan saya ngomong secara detail. Atau biar nggak bingung, yang kita hitung di sini, yang di slide Anda ini nanti jadi kredit pajak tahun berapa? Ya tahun 2025 dong. Waktu saya mau ngitung PPh terutang 2025 nanti, ini jadi bagiannya ini, kredit pajak bulan. Oke? Pokoknya PPh 25 itu kita nyetor sendiri tiap bulan. Nah, biasanya yang nyetor sendiri ini badan pasti ada PPh 25, kecuali dia pakai tarif 0,5%, nggak ada PPh 25. Dia nyetornya 0,5% tiap bulan kali omset. Tapi kalau dia tidak pakai PPh UMKM yang 0,5%, dia akan nyetor PPh 25. Kalau orang pribadi nyetor PPh 25 nggak? Semua. Halo? Orang pribadi itu nyetor PPh 25 nggak? Coba Anda logika. Pasti orang pribadi nyetor PPh 25. Teorinya perpajakan itu bilang gimana?
Orang pribadi yang murni hanya pegawai atau kerjaan orang, itu nggak ada PPh 25. Karena PPh akhir tahunnya akan sama dengan PPh yang dipotong kantor. Tapi sekali aja dia dapat penghasilan di luar pekerjaan, bisa dari investasi, bisa dari usaha, maka itu ada kemungkinan dia kena PPh pasal 25. Apalagi kalau dia dapat penghasilan yang nomor 1 dan nomor 3. Gitu ya. Berarti Anda kalau buka UD, nomor berapa tuh? Ini kan? Udah pasti ada PPh 25. Jadi pengusaha atau pekerjaan bebas sudah pasti punya PPh 25. Tapi pegawai kayak saya mungkin, kalau saya mau di Petra, saya nggak punya PPh 25. Itu orang pribadi ya. Tapi kalau badan sudah pasti punya PPh pasal 25 dengan asumsi dia bukan 0,5% per bulan. Selain konsep, ayo diskusi dulu kalau ada sebelum kita masuk studi kasus. Studi kasusnya enak sih, sudah saya berikan jawaban detail gitu ya. Cuma kalau konsepnya masih belum mantap, aku saya berharap ini deh, studi kasusnya membuat Anda lebih mantap. Ya. Studi kasus itu membuat saya tidak perlu lagi nyoret-nyoret di papan. Ada plusnya, karena Anda nggak perlu lagi tulis. Tapi negatifnya apa? Tidak ada proses belajar. Ya saya tinggal milih ya, mau nyoret di papan Anda juga ikut itu, nggak tahu gimana. Tadi saya sempat terpikir saya kasih soal, Anda nyata gitu ya, jadi jawabannya tidak. Tapi saya memilih untuk ngasih langsung jawabannya, biar saya saya tuntun satu demi satu. Ya. Yuk kita lihat yang kedua. Oh sudah ada di sini. PPh akhir tahun yang kedua. Ini sudah saya bisa per Romawi ya, per angka Romawi. Jadi nanti Anda kalau bingung angka apa yang Romawi 1 itu kayak apa Pak? Saya tadi kelewat, tapi saya harap tidak lewat. Jadi kalau umpama saya mau masuk ke Romawi berikutnya ada masih bingung yang sebelumnya ada tangga-tangga langsung aja. Ya kita nggak terlalu jauh mundurnya. Oke, Romawi 1. Diketahui ada badan yang laporan laba rugi komersialnya kayak ini. Jadi ini masuk di soal ini. Ini adalah laporan laba ruginya akuntansi atau laporan laba rugi komersial. Tugas kita adalah merubah atau mengkonvert angka ini. Ya. Merubah angka 4953 ini menjadi labanya pajak. Ya, menjadi labanya pajak. Gimana cara kita melakukan itu? Ya tentu harus ada keterangan tambahan, kan? Pak, angka mana yang mau dikoreksi kalau hanya angka ini? Nah, makanya di belakang itu ada keterangan. 1. Dalam total sales revenue yang 100 miliar, itu ada penjualan tunai 60, ada penjualan kredit 40. Dikatakan 100 ya. Penjualan tunai yang 60 itu dibagi, ada yang dijual ke bendahara pemerintah, ada yang dijual ke swasta, begitu juga yang kredit. Itu keterangan pertama. Pak, ini untuk koreksi fiskal atau apa? Nanti kita lihat. Ya, yang pasti ada keterangan, bukan hanya angka kayak gini. Keterangan berikutnya adalah ini. COGS. Waktu ngitung COGS, ya, waktu ngitung COGS, di dalam COGS itu ada impor barang dagangan. Kita impor barang dagangan. Cost, insurance, ya, freight, dan juga kurs, itu semua ada di sini. Termasuk bea masuknya ada di sini. Itu masih diketahui di soal. Jadi selain angka di depan, ada
impor barang dagangan keterangannya kayak gini, lalu ada kurs dan teman-temannya. Keterangan ketiga, berapa total other income and expense? Berapa total other income and expense? Lihat dong soalnya. Berapa totalnya other income and expense? Nah, lihat soalnya berapa ya? Other income and expense. Ya. 2M, lalu other income and expense sebagai pengurangan 500. Dalam 2M tadi itu ada penerimaan sewa mesin gross 1M, berarti belum dipotong PPh. Ada sewa bangunan net setelah dipotong PPh 450, dan ada dividend dalam negeri. Ya, dividend dalam negeri. Rupanya yang 1M ini berasal dari penerimaan sewa dibayar di muka 4M untuk masa 4 tahun. Berarti kalau 4 tahun kita terima di muka 4M, yang tahun 2025 aja berarti 4M bagi 4. Ketemulah 1M. Ini masih diketahui ini. Ini masih diketahui, makanya pahami dulu informasinya sebelum nanti kita koreksi. Di dalam ada income and expense yang berapa tadi 200 juta ya, pengurang, itu ada penyusutan 100, ada sumbangan 50, ada sanksi 25. Ini punyanya akuntansi, penyusutannya pajak itu 125. Jadi penyusutannya akuntansi 100, penyusutan pajak 125. Apa lagi diketahui? Nah, sekarang berarti semua informasi diketahuinya selesai. Sekarang kita mulai kerja. Jadi ada berapa informasi tambahannya? Ini informasi utama, tambahannya 1, 2, 3, 4. Ada 4 informasi tambahan. Yuk lihat apa fungsi informasi tambahan nomor 1. Anda masih ingat nggak waktu belajar perpajakan kalau kita melakukan penjualan kepada bendaharawan pemerintah? Itu terkait apa nanti? Halo? Kalau saya jualan barang kepada bendaharawan pemerintah itu apa sih contohnya? Kantor wali kota, kantor departemen pendidikan, kantor gubernur, UNER itu ya kantor pemerintah. Terus ada apa di situ biasanya? Masuk nggak nyantol dikit gitu? Kalau umpama memori komputer diketik apa biasanya kalau kita search tiba-tiba di bawahnya muncul ya. Ayo kalau saya bendaharawan pemerintah di otak Anda yang form apa Pak? Pemerintah. Apa? Kalau saya jual ke bendaharawan pemerintah, saya akan dipotong PPh. PPh pasal 22 itu tahu harusnya ya. Tarifnya berapa? Hah? 1,5. Dari angka-angka ini, dari angka 4 tadi, kenapa hanya yang 10M yang kena? Oh, swasta pasti nggak kena Pak. Oke, kenapa hanya 10M, bukan 10 dan 5? Kenapa hanya 10M yang kena, bukan 15M? Ini sambil review perpajakan lagi nih. Benar tak laporin Bu Yeni. Perpajakan itu baru semester lalu kan ya? Perpajakan. Tahun pertama. Berarti setahun lalu lah ya. Ya harusnya nggak hilang. Mungkin sudah hilang KKKM-nya. Pertanyaan saya adalah, kenapa hanya 10 bukan 15? Kita jual ke pemerintah 15. 10 plus 5. Kenapa hanya 10 yang kena? Karena penjualan kepada bendaharawan yang dipotong PPh 22 itu hanya penjualan tunai. Kalau kredit belum ada PPh 22. Nanti kalau dibayar kreditnya baru kena PPh 22.
Jadi 5M bukan berarti nggak kena PPh 22. Nanti kalau dibayar baru kena PPh 22. Berarti PPh 22 di kasus ini cuma atas 10M. Halo? Buat apa saya hitung ini? Buat apa yang keterangan pertama saya hitungin PPh 22? Buat apa? Dikoreksi kan? Jadi kredit pajak. Kredit pajak 1 atau 2? 1. Dan ini bukan buat koreksi, tapi buat ngitung kredit. Oke, keterangan 1 sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan? Clear ya? Insya Allah. Oke guys, sama sih. Kalau impor yang keingat apa? Yang tiba-tiba muncul kalau ada aktivitas impor. Ada PPh 22 impor kan? Gimana ngitung PPh 22 impor? Tarif kali PPh 22 impor gimana? Tarif DPP-nya apa namanya? Nilai impor. Gimana ngitung nilai impor? Nilai impor sama dengan CIF, ya kan? CIF ditambah bea masuk, ditambah kalau ada bea masuk. Gimana ngitung ini? CIF dikali tarif bea masuk. Gimana ngitung ini? Sama. CIF dikali tarif bea masuk tambahan. Jadi tujuannya keterangan nomor 2 sama kayak tujuan keterangan nomor 1, yaitu ingin menghitung PPh pasal 22 yang nanti akan jadi kredit pajak 1 atau 2? 1. Karena kredit pajak 2 itu cuma PPh pasal 22. Kenapa saya pakai 15.850? Karena kurs KMK. Karena pakainya kurs Menteri Keuangan. Kenapa asuransinya cuma yang offshore itu luar negeri? Kenapa saya nggak pakai asuransi yang dalam negeri yang 500? Kenapa hanya yang 100.000? CIF itu apa sih? Cost, insurance, and freight. Kalau cost pasti di atas. Insurance-nya itu emang hanya yang luar negeri? Atau total insurance? Freight-nya juga cuma saya pakai yang apa nih? Offshore, yang luar negeri toh. Offshore itu luar negeri. Yang dalam negeri 100. Yang saya masukin kok cuma yang 10.000. Namanya aja aktivitas impor. Berarti I dan F-nya harus I dan F dari luar. Berarti kalau di dalam negeri bayar insurance, di dalam negeri bayar freight, jangan masukkan ke CIF. Ini dapat dari mana ini? Bea masuk 61.000. Tadi ada bea masuk 10%. Kalikan CIF. Ya, bea masuk tambahan juga 10%, kalikan CIF. Nah, adalah nilai impor. Nilai impor adalah CIF tambah BN tambah BNT. Kalikan kurs pajak, lalu kalikan tarif. Emang pasti 2,5 ya? Impor itu pasti 2,5 kan? Tergantung ada api atau ya. Angka pengenal impor ya. Nah ini karena nggak ada keterangan kita asumsi ada, berarti 2,5. Sudah 2 keterangan ya. Keterangan nomor 3. Keterangan nomor 3 tadi ngomongnya gini. Di dalam other income and expense itu ada sewa mesin, sewa bangunan, dan divider dalam negeri. Sewa mesinnya akuntansi tadi diakui 1M ya. Pajak saudara-saudara yang sudah saya omongkan di awal itu mengakui penghasilan lebih cepat dibandingkan akuntansi. Berarti kalau kita terima 4M, betul ya di keterangannya tadi terima 4M secara cash. Berarti penghasilannya pajak tahun 2025 itu 4M. Padahal akuntansi penghasilan yang diakui proporsional 4 dibagi 4.
Berarti penghasilan akuntansi 2025 1, penghasilan pajak 2025 4. Nah, belum dihapus. Income akuntansi 1, pajaknya 4. Berarti koreksi fiskal apa? Positif. Berapa ya selisihnya? Tahun 2026 untuk income koreksinya apa? Ini 2025 kan ya? Di 2026 waktu mau bikin koreksi fiskal, koreksinya positif atau negatif? Negatif. Kok bisa negatif? Karena perbedaan uang. Karena akuntansinya masih 1. Pajak. Kan 4 tahun ya. Pajak udah ngakuin di depan 4, berarti tahun depan pajak berapa? 0. Berarti akuntansi lebih besar dari pajak di tahun kedua, berarti tahun depan negatif. Sampai tahun keempat negatif. Tahun pertama positif 3, tahun 2, 3, 4, negatif 1. 1 kali 3, 3 kan sama kayak gitu. Berarti itu beda waktu. Oke, sewa mesin ada pertanyaan? Nah, sewa mesinnya kena PPh pasal berapa tarifnya? 2%. Ini buat apa nih? Jadi kredit pajak berapa? 1. Pasti ada yang masih bingung, kok bisa 1? Itu 1 apa sih? Tadi kan sudah saya jelaskan. Kredit pajak itu ada 2. Kredit pajak 1 dan 2. Kredit pajak 1 itu adalah 22, 23 dan 24. Kredit pajak 2 adalah 25. Sewa bangunan. Berapa tadi sewa bangunan? 450. Itu kan yang nomor 2 ya. Betul? Nah, berarti di akuntansi nanti dikoreksi semua. Di akuntansi jadi 0, betul? Di pajak jadi 0, betul? Kalau ada penghasilan 450 di pajak jadi 0, itu koreksi fiskal. Tapi ini beda tetap atau beda waktu? Karena kena PPh final ini beda tetap. Cuma kita nggak perlu pusing kalau itu PPh. Beda tetap waktu itu pusingnya akuntansi, bukan PPh. Kenapa bisa dapat PPh final 50? Karena 450 itu kan net. Tarif PPh final atas sewa bangunan udah kita pelajari 10%. Berarti caranya kan 450 dibagi 90 kan? Berarti ketemunya 500 grossnya. Betul ya, 450 tambah 50 kan 500 ya. Tapi ini nggak perlu masuk dalam hitungan PPh terutama, kan ini final. Hanya untuk diketahui. Siapa tahu nanti di soal saya tanya, tolong hitungkan juga berapa PPh final tahun 2025. Nah, ini caranya. Oke, itu keterangan yang sewa bangunan. Divider gimana divider? Masih ingat kemarin? Badan kalau terima dividen dalam negeri? Ayo, dividen dalam negeri final pertemuan ke-1 bukan ke-1, kedua atau ketiga. Badan kalau terima dividen dalam negeri, orang pribadi kalau terima dividen dalam negeri itu beda perlakuannya. Orang pribadi kalau kena atau dapat dividen dalam negeri itu bisa bebas pajak kalau investasi ulang. Berarti ada syarat tambahan. Kalau badan kalau dapat dividen dalam negeri udah pasti nggak kena PPh. Berarti koreksi fiskal apa? Positif atau negatif? Negatif. Ya kan? Ada income dan expense yang sewa dan dividen selesai. Sekarang keterangan keempat. Sebelum masuk keterangan keempat, ada pertanyaan dulu. Oke, keterangan keempat tadi itu isinya ini. Penyusutan akuntansi 100, penyusutan pajak 125. Koreksi fiskal apa itu? Beban ini kan pasti bebannya. Bebannya akuntansi 100, bebannya pajak 125. Mirip kayak ini kan?
Bebannya akuntansi 100, pajak 125 berarti negatif dong. Kalau bebannya pajak membesar, laba pajak mengecil atau membesar? Kecil. Berarti negatif berapa? 25. Mana tadi? Nih. Oh, penyusutan belum saya tulis ya. Saya tambah penyusutan ya. Kan yang nggak ada di sini salah si Bingki. Kalau ada pasti benar dia. Penyusutan. Berapa penyusutan akuntansi? 100. Penyusutan pajak 125. Berarti ada koreksi fiskal negatif berapa? Jadi untuk keterangan yang nomor 4 tadi, ada penyusutan 100 menjadi 125, itu hasilnya adalah koreksi fiskal negatif 25. Ya. Sumbangan. Kenapa koreksi fiskal positif? Kenapa pajak jadi 0? Karena sumbangan waktu kita pelajari expenditure, dia masuk yang B. B itu apa? Non-deductible expense. Buat yang bayar sumbangan bukan berkurang, makanya ini 0. Apalagi tadi keterangan yang nomor 4. Sanksi. Sanksi juga kalau di pajak itu tidak boleh jadi pengurang, berarti koreksi lagi. Tapi ini koreksi fiskal positif. Jadi sumbangan dan sanksi itu positif, penyusutan negatif. Karena bebannya pajak jadi lebih besar justru di penyusutan. Sementara kalau di sumbangan dan sanksi lebih kecil, bahkan 0. Selesai kita lakukan koreksi untuk kasus yang simpel ini. Ada pertanyaan dulu. Ini nanti ini kurang penyusutan berarti ya. Betul ya? Penyusutan belum masuk ya? Tambahin dong. Koreksi apa tadi penyusutan? Negatif, berarti lambangnya negatif ya. Koreksi fiskal penyusutan. Berapa tadi? 25. Tolong dihitung ulang. $6.350 atau gini aja, yang tadi 8425 kurangi dengan 25 berarti 8,4, betul ya? Betul ya? Tolong kalikan 8,4 dengan 22. Kenapa dengan yakin saya tulis 22? Kenapa bukan 11 atau saya ngitung ada yang dapat 11 dan 22? Kenapa pasti 22 di situ saya tulis? Berarti kuncinya kita harus lihat apa? Kenapa tarif langsung 22? Padahal bisa aja kan dia dapat pasal 31E. Kenapa langsung saya tulis 22?
Seperti apa yang harus kita lihat? Omset. Berapa omsetnya di soal? Ya, omsetnya di soal dong. Yang pertama kali berarti. Yang akuntansi dong. 100 M ya? Di atas 50 kan itu? Berarti sudah pasti kena 22. Tolong dong hitungin 8,4 kali 22 itu berapa? 188. Oh, 48. 1.848.500 ya? Oh, 00. Sekarang tolong kurangi dengan kredit pajak. Karena yang tadi masih pakai angka yang berbeda. 1.848 kurangi 150 kurangi 290 kurangi 80. Dapatnya berapa? Benar nggak sewa mesin tadi 80? PPh 23 sewa mesin 80. Mana? Betul ya? Benar nggak PPh 22 impor itu 290.055? Betul ya? PPh 22 bendarawan 150. Yuk kita lihat di belakang. Betul lah. Sekarang tinggal dikurangi. 1848 kurangi 150, 290 dan 80. Ini dapat berapa? 1327. 945. 1327945. Ini revisinya. Tadi lupa masukin koreksi beban penyusunan. Ilustrasi 1 berhenti pada hitungan PPh murah bayar. Ada pertanyaan? Ada kuliah lagi setengah 2. Opo. Semoga kita selesai lebih jauh lebih awal ya. Walaupun masih ada beberapa latihan karena pasti lapar ya. Angkanya banyak. Sampai angka 1327 sekian ada pertanyaan? Koreksi positif negatif ini kalau Anda bingung baca teori income dan expenditure. Di situ ada income yang 1, 2, 3, 4, ada expenditure yang apa? Deductible dan non deductible. Ini hanya contoh receh. Lengkapnya ada di slide tadi, income dan expenditure. Ilustrasi 1 clear ya? Oke. Ilustrasi 2. Kenapa 22 tadi? Beda ya. Ilustrasi 1 dan 2 itu udah pas. Kenapa contoh ini pasti 22? Karena omsetnya di atas 50. Berapapun PKP-nya, walaupun di bawah 4,8, dia kenanya. Ilustrasi 2, clear? Ilustrasi 3. Kenapa dapat fasilitas? Karena omsetnya di bawah 4,8. Kalau pas 4,8 tadi bahasanya apa? Kalau pas 4,8 omsetnya. Oh iya, PKB-nya kan nanti dikali tarik, tapi dapat fasilitas atau kena 22 kalau pas 4,8. Apa tadi bahasanya? Di atas 4,8 itu yang nanti dihitung 2 kali kan, berarti pas 4,8 masih 11. Ya. Kalau pas 50 masih dapat yang tengah, ya kan? Tapi di atas 50 22. Itu ya. Oke, ilustrasi 3. Halo.
Ilustrasi 2 dan 3 ini yang kotak 1 dan kotak 2 tadi yang gampang. Nah, ilustrasi 4 sekarang. Antara 4,8 dan 50, betul? Sementara ya PKP totalnya itu 1M. Ya, PKP totalnya 1M. Nah, ini kita hitung. 4,8 dibagi omset dikali 1M itu dapat 960. Inilah yang nanti kena berapa persen? 11. Sisanya 40 dapat dari mana? 1M kurangi 960. Berarti PP terutama adalah 960 kali 11, 40 kali 22 atau totalnya 114. Ilustrasi 4, silakan. Sambil saya menghapus, silakan kalau ada yang mau bertanya ilustrasi 4. Ilustrasi 4 ini yang omsetnya ada di tengah-tengah antara 4,8 sampai 50. Berarti ada yang dapat fasilitas, ada yang enggak. Rumusnya gimana untuk yang dapat fasilitas? 4,8 dibagi omset kali PKP. Sudah ilustrasi 4? Clear ya? Oke. Ilustrasi 5. Nah, di ilustrasi 5 ini saya lihatin kalau ada kompensasi rugi. Kompensasi rugi itu namanya ya rugi. Berarti pengurangan kita lebih besar dari penghasilan. Kalau di tahun tertentu, contohnya di 2025 kita rugi, ada dua. Satu, PBA terutang kita di tahun tersebut adalah 0. Ada kemungkinan lebih bayar, tapi belum tentu lebih bayar. Tergantung apa? Tergantung ada kredit pajak atau enggak. Kalau ada kredit pajak pasti lebih bayar. Tapi kalau nggak ada kredit pajak berarti PPh terutang dan PPh 29 pasti 0. Saya ulang ya. Kalau di tahun berjalan, contohnya 2025, rugi itu berarti expense lebih besar dari income. PPh terutang 0. Kurang bayar atau lebih bayar? Nggak mungkin kurang bayar. Mungkin lebih bayar, itu pun kalau ada kredit pajak. 2. Rugi yang berapa nih? Boleh dipakai tahun depan sebagai pengurang. Istilahnya apa itu? Kompensasi. Ada pertanyaan ilustrasi 5. Jadi ilustrasi 5 ini bisa lebih bayar kalau di soal ada kredit. Kalau tidak ada kredit pajak berarti PPh bawahnya adalah 0, PPh lebih bayar atau kurang bayarnya juga 0. Ilustrasi 6. Nah, ilustrasi 6 ini saya ulang lagi perpajakan. Saya mau ajarin gimana caranya memanfaatkan kompensasi rugi. Diketahui 2025 saya rugi 5M, 2026 saya rugi 4M, 2027 nihil, 2028 rugi lagi 3,5. Mulai 2029 saya mulai lama. Lamanya mulai 500, 2M, 8. Nah, tugas kita adalah tolong hitungin sisa rugi setiap akhir tahun. Tergantung kalau termasuk ketika kita terpaksa kena pajak karena udah nggak rugi. Tolong dihitung. Itu tugasnya kalau ada pertanyaan kayak gini. Kalau saya tanya, berapa sisa rugi akhir 2025? Gampang, jawabannya berapa? 5M. Ya kan? Mau rugi 2025. Berarti kalau saya tanya, berapa sisa rugi akhir 2025? Ya 5M.
Berapa sisa rugi akhir 2026? Yang 5 tambah 4, 9. Tapi tolong dipisah. Yang 2025 berapa? Yang 2026 berapa? Karena Anda pasti masih ingat, rugi itu bisa dikompensasi, tapi masanya hanya boleh maksimal 5 tahun. Berarti kalau sudah lebih 5 tahun masih ada sisa, tahun ke-6 dia hangus. Makanya di sini saya kasih Romawi supaya mengingatkan, rugi 2025 itu sudah dikompensasi di 2026 loh, pertama kali. Dia tinggal punya 4 kali sisa kompensasi. Di 2027 tadi, nihil itu berarti kan yang atas tetap ya angkanya ya. Berarti yang 2025 sudah 2 kali dikompensasi, 2026 baru sekali. Di 2028 rugi lagi 3,5. Berarti kita punya 3 rugi sekarang. Rugi 25, 26 dan 2028. Tapi 2025 udah 3 kali, 2026 2 kali. 2029 apa kasusnya? Dapat penghasilan berapa? 500. Berarti di 2029 nanti yang kita kompensasikan itu kayak first in first out, yang paling atas dulu. Berarti harusnya yang 2025. Makanya ketika saya kompensasinya dengan 5 yang dulu. Berarti sisa rugi yang 2026 dan 2008 tetap ada, yaitu 4 sama 3,5 ya kan? Tapi yang 2025 tinggal 4,5. Betul? 2025 udah 4 kali ya. 26, 27, 28, 29. 2030 hasilnya apa tadi? Rugi atau laba? Laba berapa? 2. First in first out. Berarti yang 2025 dulu yang dikurangi. Berarti pas setengah kurang 2 masih ada sisa 2,5. 2031. Nah, kondisinya apa? 8M. Harusnya masih bisa nih, tapi kan ini sudah 5 kali, berarti yang boleh hanya 2026 sama 2028 kan? Berarti di 2031 kita sudah kena pajak. Kali berapa ini ya? Tergantung omset. Kalau omsetnya di atas 50 berarti ini kali 22% ya kan? Ilustrasi 6. Cara alokasi kompensasi rugi. Ada pertanyaan? Masih ingat cara ngitung PPh 25 tadi? Tolong sebutkan rumusnya tadi gimana? PPh yang masih harus dibayar sendiri. PPh yang masih harus dibayar sendiri dibagi 12. Gimana ngitung PPh yang masih harus dibayar sendiri? PPh terutang kurangi kredit pajak 1. Lihat kasus ini. Berarti kalau kasusnya normal, berapa PPh 25 untuk 2026? Halo, berapa PPh 25 untuk 2026? 900 dibagi. Ini dibayar mulai Januari. Yang Januari setoran lebih 5, Februari setoran lebih 5. Apa fungsinya nanti? Jadi kredit pajak 2 tahun pajak 2026. Berapa total kredit pajak 2 tahun 2026? 900. Kasus PPh 25 normal, saya mau pastikan. Clear nggak? Clear ya? Oke, sekarang ilustrasi 8. PPh 25 itu disetor mulai bulan apa? Saya balik ke yang normal dong. Mulai bulan apa di 2026 saya setor? Januari, karena kan 12 bulan. Sekarang
kapan batas waktu badan untuk masukkan SPT? Untuk tahun pajak 2025, kapan terakhir kali badan boleh masukin SPT? April 26. Halo? April 26 ya? Berarti badan waktu ngitung ini, boleh nggak nunggu sampai April 26? Ini kan dihitung nih, termasuk ngitung PPh 25 nih. Coba Anda pakai logika Anda. Kalau dia dapat waktu sampai April 26, berarti hitung ini boleh dong sampai April 26. Betul kan? Ngumpulin data dulu, rekonsiliasi sampai April 4 bulan itu kan cukup lama. Karena memang badan ini banyak, apalagi kalau itu induk anak, pusat cabang. Bisa bayangin ya? Berarti ada nggak kemungkinan saya baru bisa ngitung PPh 25 2026 di bulan April? Ada kemungkinan itu. Berarti Januari sampai Maret sudah lewat ya? Padahal saya sudah harus nyetor PPh pasal 25. Mulai bulan apa tadi? Gimana? Berarti telat dong saya. Masuk akal ya? Saya itu, berarti kalau ini saya bisa ngitung dan saya setor mulai Januari, asumsinya ini saya hitung di bulan apa? Paling nggak hampir Januari akhir lah. Karena kan PPh 25 itu untuk Januari disetor paling lama 15 Februari, berarti kan masih bisa. Tapi kalau saya ngitungnya baru April, kan nggak apa-apa. Wong SPT masih boleh masuk April. Masalahnya PPh 25 Januari sampai Maret gimana? Pelan lah. Nah, itu yang mau saya terangkan sekarang. Paham maksudnya ya? Kalau saya nggak bisa ngitung ini, yang ilustrasi 7, sampai dengan akhir Januari belum bisa saya hitung, bahkan sampai April belum bisa saya hitung, saya belum telah masukin SPT, tapi PPh 25-nya jadi masalah. Nah, aturannya ngomong gini. Nih, contohnya nih. Saya baru hitung di bulan Juni. Berarti Januari sampai Mei, tanda tanya tuh. Berapa PPh 25-nya? Untuk PPh 25, selama bulan Mei sampai Desember, saya pakai hitungan yang normal. Karena kan ini saya hitung baru di bulan Juni kan. Berarti untuk Mei sampai Desember, Juni itu kan berarti saya masih bisa setor yang bulan Mei kan? Ya enggak? PPh 25 itu kalau Anda belajar di perpajakan, itu disetor mulai Januari tapi batas waktunya 15 Februari. Berarti yang Februari batas waktunya 15 Maret. Berarti kalau saya ngitung bulan Juni, yang Mei masih bisa saya setor kan? Masuk nggak logikanya saudara-saudara? Berarti yang Mei sampai dengan Desember 2026 saya bisa pakai cara normal, yaitu 900 dibagi 12. Yang jadi pertanyaan, Januari sampai April mau pakai yang mana? Nah, ingat ketentuannya. Untuk Januari sampai April 2026 saya boleh pakai PPh 25 bulan Desember. Desember yang 2025 kan saya bayar PPh 25 kan? Itu boleh saya pakai jadi acuan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gimana kalau gini? PPh 25 Desember ternyata 70. Berarti kan Januari, Februari, Maret, April 26 saya setor 70 juta. Padahal hitungan yang benar berapa? Saya kurang bayar kan? Harusnya 75 ya di 2026 per bulan. Saya hanya nyetor berdasarkan Desember, anggap aja 70. Kan ada kurang bayar 5 juta per bulan, berarti 5 kali 4, 20 juta saya kurang bayar. Ingat, selama bulan Januari sampai April, kita boleh pakai PPh 25 Desember, dan kalaupun ada selisih, tidak ada kurang atau lebih bayar. Selama Januari sampai April. Makin lama saya ngitung PPh 25 saya, anggap aja ini saya ngitungnya bulan Agustus. Ketika Januari sampai Juli, ya Januari sampai Juli, itu saya pakai Desember kan? Berarti yang bulan Januari sampai April aman, tidak perlu dicari selisihnya. Tapi mulai Mei sampai Juli atau Agustus, itu harus dicari selisihnya. Kalau lebih sedikit, kurang bayar. Selisih antara Desember 25 dengan yang seharusnya.
Tadi saya kasih contoh berapa Desember 25? 70. Padahal seharusnya berapa? 75. Selama Januari sampai April nggak masalah bayar 70 per bulan. Tapi mulai Mei sampai batas waktu kita ngitung, kalau kurang kita harus stop. Ada pertanyaan untuk ilustrasi 8? Ilustrasi 9. Apa tadi ilustrasi 8 kasusnya? Saya ngitung PPh 25 tapi melewati bulan April. Udah nggak normal. Kalau yang normal tadi ilustrasi berapa? 7. Ilustrasi 8 mulai nggak normal. Ilustrasi 9. Tolong diulangi. Ngitung PPh 25 gimana rumusnya? PPh yang masih harus dibayar sendiri dibagi, berarti harusnya menurut contoh yang di depan berapa dibagi 12. Kalau pakai angka ini, kalau kita anggap ini normal, berarti berapa yang dibagi 12? Harusnya 900 ini dibagi 12. Harusnya. Kalau normal, ini nggak normal karena di dalamnya ada penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur itu berarti saya dapat sekarang, tahun depan nggak dapat. Ya. Apa contohnya? Apa contohnya penghasilan tidak teratur? Kita badan loh ya, kita badan. Apa contoh kalau PT CV firma itu terima penghasilan yang dianggap tidak teratur? Jual aset, oke? Jual mesin gitu kan? Jadi kalau saya tahun ini jual mesin, itu dianggap penghasilan tidak teratur. Atau sewa, kalau sewanya itu lebih dari 1 tahun nggak diterima di depan, kayak tadi, saya terima 4M, tahun depan terima lagi nggak? Kan nggak, hanya terima tahun ini kan, itu tidak teratur. Saya lagi ya, kalau ada penghasilan tidak teratur, berarti waktu ngitung PPh 25 kita nggak bisa 900 langsung dibagi 12, nggak bisa. Ngitung PPh kurang bayar kayak gini. Saya ulang ya, ngitung PPh kurang bayar kayak gini. Tapi ngitung PPh 25 nggak boleh 900 bagi 12. Kunci gampangnya adalah kalau ada penghasilan tidak teratur, maka penghasilan tidak teraturnya dihapus. Saya ulangi ya, dengan nada dering ya, dengan nada yang sangat soft. Kalau ngitung PPh 29 atau kurang bayar kayak gini. Tapi kalau nanti mau ngitung PPh 25, yang 900 jangan langsung dibagi 12. Hitung ulang dengan cara hilangin yang tidak teratur. Berarti kalau hilangin yang tidak teratur, penghasilannya cuma 4M dong. Ya kan? Tidak teraturnya 1M ini hilang. Berarti kita ngitungnya dari 4M kali 22 kurangi kredit pajak. Tapi kredit pajaknya hanya untuk yang teratur. Berarti yang ini hilang nih. Yang berapa nih? 40 itu nggak masuk. Sehingga yang dibagi 12 bukan 900 tapi 720. Oke? Clear ya? Ada pertanyaan sampai ilustrasi 9? Tinggal 2 ilustrasi kalau nggak salah. Ada yang mau ditanyakan ilustrasi 9? Sekarang saya nanya ke Anda. Boleh nggak kalau saya ngitung 900 bagi 12? Coba pakai logika pajak. Anda kalau jadi orang pajak, DJP, lalu ada WP 900 bagi 12, pasti kan lebih besar dari per bulan berapa tadi? Pasti lebih besar dari 60. Berapa tadi 900 bagi 12? 75. Anda senang nggak kalau jadi DJP? Senang dong. Saya ulang pertanyaan saya. Boleh nggak kalau WP, karena dia nggak tahu aturan ini, mungkin waktu diterangkan di kelas dia lagi ngobrol gitu ya. Dia nggak tahu ada aturan ini. 900 dia bagi 12, boleh nggak? Boleh aja. Kan hasil PPh 25-nya lebih besar, tapi apa resikonya? Apa resiko buat WP di tahun 2026?
dengan asumsi tahun depan dia nggak dapat lagi 1M. Apa akibatnya tahun depan kalau dia nggak dapat lagi 1M? Dia cuma dapat yang 4M. Asumsinya tahun depan itu income-nya sama, kecuali yang nggak teratur dia nggak dapat lagi. Apa akibatnya? Apa istilahnya bayarnya lebih banyak tadi? PPh-nya jadi lebih banyak. Karena kredit PP 25-nya membesar kan? Awalnya cuma 60 jadi berapa tadi? 75 kan? Kuncinya adalah nggak apa-apa 900 pagi 12, tapi siap-siap ada risiko lebih banyak di tahun depan. Oke, Pak, gimana kalau kerjain soal kayak ini? Jangan pakai asumsi saya, itu asumsi praktis tadi yang saya omongin ya. Ilustrasi 9 ada pertanyaan? Ilustrasi 10. Apa bedanya ilustrasi 10 dengan ilustrasi sebelumnya? Halo? Apa bedanya ilustrasi 10 dengan yang sebelumnya? Di sini ada kompensasi. Ini berarti kompensasi rugi tahun berapa ini? Pasti kan 24. Kan masih bisa 24, 23, 22, 21 kan? Pokoknya ini adalah total kompensasi rugi sebelum 2025. Tadi pakai prinsip apa? First in first out. Ini anggap aja kalau semua di total tetap 1M, berarti masih ada lebih 4M. PKB-nya 4M, udah dihitung kayak biasa. Tolong diperhatikan. Halo. Kalau ada kompensasi rugi kayak ilustrasi 10, kita ngitung dulu PPh 29. Kayak gini. Wis kayak gini. Tapi kalau Anda mau ngitung PPh 25, jangan 680 bagi 12. Saya ulangi ya. Kalau ada kasus kompensasi rugi, lalu kompensasi ruginya ternyata tahun depan udah nggak bisa, udah habis, atau udah expire, kita ngitung PPh 25-nya nggak boleh dari PPh yang masih harus dibayar sendiri bagi 12. Nggak boleh. Kenapa ini disebut sudah habis atau sudah kadaluarsa? Karena tahun 2026 sudah nggak ada kompensasi rugi kan? Ya nggak? 5M kurang 1, berarti sisa rugi udah habis kan? 2026 masih ada sisa rugi nggak? Nggak ada. Itu yang disebut kompensasi rugi sudah habis atau sudah expired. Saya ulangi, kalau kasusnya kayak ilustrasi 10, 1, kita hitung dulu PPh 29 kayak biasa. Tapi waktu menghitung PPh 25, kompensasi ruginya dinolkan. Kasusnya kenapa kompensasi rugi dinolkan? Karena tahun depan, tahun 2026 dia udah habis. Udah nggak ada lagi yang 1M. Sudah nggak ada sisa rugi lagi untuk 2026. Untuk kasus kayak gitu berarti kita hitung ulang lalu kita bagi 12 tuh. Bukan atas 680 tapi di sini atas 900. Apa akibatnya kalau saya ngitungnya dari 680 bagi 12? Boleh nggak? Kalau tadi kan 900 dibagi 12 boleh. Karena hasilnya 75 dibanding yang tadi berapa? Berapa tadi yang nggak normal tadi? Dibanding yang 60 kan? Nah kalau yang ini harusnya 900 bagi 12 yang benar. Boleh nggak saya hitung 680 bagi 12? Nggak boleh, karena hasilnya pasti lebih kecil. Oke? Ilustrasi 10 ada pertanyaan? Apa bedanya 10 dan 11? Apa bedanya 10 dan 11? 10
10 tadi masih ada penghasilan kena pajak karena netonya lebih besar daripada sisa rugi, ya kan? Neto kita 5M, sisa ruginya 1. Kalau 11 netonya 5, kompensasi ruginya 7. Berarti tahun 2025 kita masih 0 PPh terhutangnya, ya kan? Masih rugi 2 kan? Itu bedanya 10 dan 11. Saya ulang ya. 10 tadi netonya masih lebih besar dari rugi. Kalau yang 11 netonya lebih kecil dari rugi, berarti kan PPh terhutang 0. Kenapa lebih banyak? Karena ada kredit pajak. Kalau nggak ada kredit pajak ya PPh terhutang dan PPh lebih banyak atau kurang banyaknya 0. Apakah berarti nggak perlu bayar PPh 25? Jawabannya adalah hitung ulang PPh 25. Caranya gimana untuk kasus ini? Caranya adalah untuk hitung PPh 25 yang ada isi angkanya di sini adalah selisihnya. Berapa selisihnya? 2. Itu yang ada isi di sini. Jadi 2 itu dari selisih dari 7 dan 5. Jangan bingung ya. Kalau ada kompensasi rugi, hitung dulu kurang atau lebih banyak. Kedua baru hitung PPh 25. Untuk kasus kalau kompensasi ruginya lebih besar, yang kita masukkan untuk hitung PPh 25 adalah selisih. Oke? Berapa tuh per bulan? 38 juta sekian. PPh-nya lebih bayar, tapi PPh 25 tetap ada 38 juta. Rupanya satu lagi, ilustrasi 12. Sama kayak 11, tapi bedanya apa? Sama kayak 11 itu karena ruginya lebih besar. Tapi bedanya adalah kalau ini diselisihkan, berapa selisihnya? 7 itu lebih besar dari neto. Berarti kalau saya masukin 7 di sini ini tetap 0. Artinya apa untuk kasus ilustrasi 12? Lebih bayar dan tidak ada PPh 25. Karena ini kalau saya masukin selisihnya masih rugi kan? Berarti nggak perlu hitung PPh 25. Kesimpulannya adalah 1. PPh 25 kalau ada kompensasi rugi yang sudah habis, gimana hitung PPh 25? Hilangkan kompensasi ruginya. 2. Kalau ada kompensasi rugi yang lebih besar dan selisihnya itu ternyata lebih kecil dari neto, berarti yang kita masukkan selisih. Kalau ada kompensasi rugi yang lebih besar dari neto tapi selisihnya lebih besar dari neto, berarti PPh 25-nya 0. Oke? Nanti dengan recording sama lihat PPT ya. Harusnya jadi lebih tercerahkan sekarang karena sudah apa? Gulanya makin dikit ya, belum makan ya, pasti akan sulit. Tolong apa? BAP-nya ya. Udah. Oke, thank you.